Dasar kamu pembohong. Bab 133. Nindi seperti maling yang curi-curi balik ke kamarnya. Secepat kilat lari ke kamarnya dan mandi. Semalam Ethan terlalu gila. Dia harus cepat-cepat mencuci bersih jejak-jejak yang ditinggalkan Ethan di badannya. Pagi-pagi mencuri kesempatan saat Ethan sedang tidur untuk balik ke kamarnya. Dia takut sebentar lagi Yuki akan mengajaknya untuk sarapan bersama. Sambil melihat cermin yang ada di kamar mandi, Nindi pun menghela napas. Di lehernya, di atas dadanya, semua bekas ciuman Ethan bersusun dengan rapat. Kayak gini nanti dia bagaimana mau bertemu orang? Untung sekarang lagi musim dingin, baju yang dikenakan itu banyak. Kalau ini musim panas, mampus deh dia. Selesai mandi, selesai mengenakan syalnya, Nindi menelpon ke kamar Yuki. Dia berencana mengajaknya sarapan. Dia sudah menahan semalaman. Sekarang dia sudah lapar sampai mau mati. Suara deringan telepon itu terus berdering, tetapi tetap tidak ada yang mengangkat. Nindi mengerutkan alisnya. Yuki pergi kemana? Kok nggak ada di kamar? Kalau dia pergi sarapan, seharusnya Yuki akan mengajaknya. Apa mungkin dia sedang mandi? Nindi masih berbaring di atas kasurnya. Sebentar lagi, dia akan menghubungi Yuki lagi. Membaringkan kepalanya di bantal yang empuk dan lembut itu, membuat dia merasa sangat nyaman. Tapi bagaimanapun juga, di dalam otaknya masih berputar adegan tadi malam. Memikirkan semua yang terjadi tadi malam membuatnya langsung tersipu malu. Mereka baru terpisah beberapa saat saja. Nindi merasa kalau dia sudah mulai merindukan Ethan. Nindi pun menjulurkan tangan putihnya ke atas telepon, ragu-ragu, tidak tahu mau telepon ke kamar Ethan atau tidak. Sekarang apakah dia masih tertidur? Kemarin malam dia pasti sudah capek sekali. Nindi sambil tersenyum sendiri dan menarik balik tangannya itu. Sudah menunggu lumayan lama, Nindi menelpon ke kamar Yuki lagi. Masih tidak ada yang angkat. Telepon ke handphonenya juga tidak diangkat. Nindi mulai khawatir Yuki pergi kemana. Setelah semalaman berpisah dengannya dan belum bertemu dengannya lagi, jangan-jangan terjadi apa-apa lagi sama Yuki. Dia makin bingung dan perutnya juga sudah lapar sekali. Nindi berpikir lebih baik dia ambil handphonenya dan pergi makan ke restoran dulu. Baru keluar dari kamarnya, dia pun berpapasan dengan Mary. Cewek ini bukannya model yang kemarin dibawa Rehan. Nindi pun melontarkan senyuman yang sopan kepadanya. Dia sadar bahwa mata Mary terlihat sangat pucat, seperti orang yang tidak tidur semalaman. Nindi pun tertawa dalam hati. Sepertinya kemarin malam Rehan terlalu bergairah. Semalam setelah diusir oleh Rehan, Mary minum-minum sendiri di tempat pemandian itu. Minum sampai kira-kira jam 2 atau jam 3 baru balik ke kamar. Menyadari kamarnya masih kosong, tidak ada siapa-siapa. Tidak usah pikir, dia juga sudah tahu pasti Rehan sedang berduaan dengan Yuki. Setelah melihat Nindi, terlihat di dalam matanya tersimpan amarah seperti akan membunuh Nindi. Teman musuhnya juga adalah musuhnya. Nindi adalah teman baiknya Yuki. Pasti dia juga bukan orang baik. Melihat Nindi tersenyum padanya, kemarahan di wajahnya terlihat semakin jelas. Dengan kasar dia melontarkan 3 kata. Gak tahu malu. Setelah mendengar perkataan Mary, Nindi langsung membalikkan kepalanya ke belakang dan melihat gak ada siapa-siapa di belakangnya. Jadi, apa yang dikatakan Mary tadi itu buat dia? Aneh, gak buat dia apa-apa. Cewek ini kenapa tiba-tiba marah padanya? Nindi bukan tipikal orang yang bisa diinjak-injak.
Dia langsung menghentikan langkah kakinya dan menjerit dengan nada yang lebih keras dari Mary. Yang kamu bilang gak tahu malu itu siapa? Mary mengangkat kepalanya melihat Nindi yang lebih tinggi darinya. Pastinya sedang bilang orang yang gak tahu malu itu. Minggir, anjing baik tidak menghalangi jalan. Sambil berbicara, dia mencoba untuk menyenggol bahu Nindi dan berjalan pergi. Kamu mau lari kemana? Nindi sangat marah dan langsung menarik tangan Mary. Kamu ngomongnya yang jelas dong. Kamu tadi lagi marahin siapa? Ya, pastinya lagi marahin kamu lah. Teman cewek murahan kayak Yuki, pastinya gak jauh beda sama temannya, murahan. Umurnya masih kecil, tapi omongannya itu sangat ketus dan tidak berperasaan. Kamu? Nindi sudah marah sampai tidak bisa mengatakan apa-apa. Nindi itu orangnya pemberani, tapi bertemu Mary, cewek yang mulutnya ketus seperti ini, sepertinya mau mempermainkannya dulu baru bisa seru. Dia bersumpah, kalau sekali lagi Mary memakinya, dia pasti akan memberinya pelajaran. Mary melihat Nindi tidak bicara apa-apa, dia berpikir bahwa dia sudah menang. Dia pun lanjut berbicara dengan nada keras. Emangnya apa yang aku bilang itu salah? Aku datang ke sini bareng pacarku. Dia langsung merampas barangku, melepas semua pakaiannya, dan langsung menerobos masuk. Kalau bukan cewek murahan, jadinya apa? Dasar tidak tahu malu. Ah? Nindi langsung terdiam dalam sekejap. Dia tahu Yuki tidak mungkin melakukan apa yang diucapkan Mary. Sengaja merampas Rehan seperti itu. Tapi kenyataannya, Yuki memang tidak ada di kamarnya. Apa jangan-jangan Yuki benar-benar melewati malam bersama Rehan? Bukannya dia sudah bilang gak suka sama Rehan. Tidak mau lagi ada hubungan dengan Rehan. Bagaimana bisa jadi begini? Kepala Nindi sedikit bingung. Tidak tahu harus berkata apa. Mary merasa menang sambil berjalan dengan mengangkat-angkat sepatu heelsnya. Sambil berjalan sambil berkata, apa semua cewek tua memang kelaparan seperti itu ya? Asal ketemu cowok, pasti sudah gak tahan lagi, langsung menerobos saja. Nindi tidak tertarik untuk meladeni perkataan Mary. Dia langsung berbalik arah dan langsung pergi ke kamar Ethan. Dia tidak tahu kamar Rehan di mana. Cuman Ethan yang tahu kamar Rehan di mana. Sesampainya di depan pintu kamar Ethan, dia melihat pintu kamar Ethan sedang terbuka lebar. Di depan Ethan ada Direktur Mario dan 2 eksekutif lain yang tidak dikenalinya. Setelah melihat Nindi yang berdiri di depan pintu kamar, 4 pasang mata itu pun tertuju pada Nindi. Nindi tidak disangka sepagi ini sudah ada orang kantor yang datang untuk membawa laporan kepada Ethan. Dalam seketika itu ia terdiam di tempat dia berdiri. Pagi-pagi begini lari ke kamar Ethan dan terlebih lagi 4 orang ini sedang ada di kamarnya. Dia merasa sedikit canggung. Perasaannya seperti kepergok saja. Ini benar-benar sangat memalukan. 2 eksekutif itu menundukkan kepalanya sambil bertatap-tatapan. Hubungan antara Ethan dan Nindi pasti bukan hubungan biasa. Pasti ada apa-apanya. Nindi melihat 2 eksekutif itu saling tatap-tatapan. Dia merasa semakin canggung. Wajahnya juga semakin merah. Rasanya seperti dia melepas semua pakaiannya dan dilihat oleh orang lain. Benar-benar sangat memalukan. Nindi melihat Ethan dengan muka kasihan, berharap bahwa Ethan bisa membantunya menjelaskannya. Kalau saja dia berkata, aku yang menyuruh Nona Nindi datang ke sini untuk membawa laporan. Itu bisa membuat keadaannya menjadi lebih baik. Tapi sayangnya, Ethan hanya dengan perlahan mengarahkan pandangannya ke arah Nindi. Nindi bahkan melihatnya tersenyum sambil mengerutkan alisnya. Jelas-jelas sangat tidak menghargai kedatangannya.
Ada apa, Nona Nindi? Nada bicara Ethan dalam seketika langsung membuat jarak di antara hubungan Ethan dan Nindi. Ekspresinya itu seperti kemarin malam mereka tidak melakukan apa-apa. Jantungnya terasa berhenti berdebar. Nindi merasa seperti tersiram seember air di sekujur tubuhnya. Dengan canggung dia berusaha memberikan sebuah senyuman lalu berkata, "Oh, tidak apa-apa. Saya cuma mau nanya, apakah Direktur Ethan ada melihat Yuki?" Yuki. Dua eksekutif itu saling bertatapan. Emangnya yang sedang dekat dengan Ethan itu Yuki yang baru diucapkan Nindi? Kalau tidak, ngapain pagi-pagi di kamar Ethan mencarinya? Mendengar Nindi bertanya tentang Yuki, Direktur Mario yang membawa laporan di tangannya juga membalikkan badannya dan bertanya, "Nindi, Yuki kenapa?" Alasan yang sembarangan dilontarkan Nindi malah menarik perhatian semua orang. Jantungnya berdebat semakin kencang. Wajahnya juga memerah sampai sudah mau terbakar. Bicara juga tidak disaring di akal sehat lagi sih. "Oh, Yuki tidak apa-apa. Aku hanya mencarinya di sekitar sini." Kata-kata yang dikatakannya semakin tidak jelas. Nindi sendiri juga tidak tahu dia sedang bicara apa. "Kita bubar dulu." Ethan mengayun-ayunkan tangannya, menyuruh 3 laki-laki itu pulang. "Kenapa dengan Yuki?" Tangan Ethan masih menggenggam laporan yang tadi dia bahas dan berjalan ke arah Nindi. Nindi tercengang dan melihat ke arah Ethan. Tiba-tiba merasa cowok ini sangat asing. Jarak antara mereka terasa jauh. Apa yang mereka lakukan semalam, tapi sekarang saat melihat tatapan itu, malah tidak ada sedikit rasa cinta di dalamnya. Sekarang semua orang sudah pergi. Kalau mereka benar-benar adalah pasangan kekasih, dia pasti akan segera memeluknya. Bahkan mungkin akan memberikan dia ciuman yang mesra. Tapi sekarang, dia malah terlihat begitu dingin. Nindi merasa dirinya telah dipermainkan. Apakah semua cowok seperti ini? Selesai dipakai, langsung dibuang. Ethan baru bertanya dan Nindi malah langsung menangis. Dia semakin takut. Apakah benar-benar terjadi sesuatu pada Yuki? Dua tangan Ethan memegang bahu Nindi. Sedikit tergesa-gesa dia bertanya, "Jangan nangis dulu. Apa yang terjadi pada Yuki?" Setelah mendengar ucapannya, Nindi semakin menjadi marah. Dia mengkhawatirkan Yuki memang tidak ada salahnya. Tapi kenapa tidak menenangkannya duluan? Memangnya dia benar-benar sudah dibuang ya? Benar-benar tidak menyangka. Ternyata Ethan adalah cowok seperti ini. Dengan marah, Nindi mengangkat kepalanya. Di dalam sepasang matanya tampak kekecewaannya. Dengan jengkel, dia melototi Ethan. "Kamu tuh pembohong. Aku benci sama kamu." Selesai bicara, dia pun langsung lari dari situ. Tadi dia mendengar Direktur Mario melaporkan tentang pekerjaan. Salah satu anak perusahaan mereka sedang ada masalah besar. Dia sangat emosi. Melihat Nindi datang dan bilang Yuki hilang. Muka Nindi yang memerah seperti sangat ketakutan. Membuat hatinya juga ikut takut. Dia mengorbankan masalah perusahaannya. Membubarkan seluruh karyawannya. Ingin mendengar penjelasan dari Nindi apa yang membuatnya sedih. Dia malah melontarkan kalimat, "Kamu tuh pembohong." Ethan sendiri merasa sangat linglung. Nindi cewek kecil ini benar-benar tidak tahu menghargai. Susah diatur sekali. Dia harus baik-baik memperbaiki karakternya itu. Sikapnya yang seperti ini, bagaimana bisa bekerja dengan baik di perusahaan mereka? Bagaimana bisa tidak dipersulit oleh rekan kerjanya?